فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel saya Sufiullah HS, berbagi cerita hikmah dan unik. Namun sebelum lanjut, ada baiknya tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini di dalam berbagi kebaikan. Disebutkan di dalam kitab Mau'izatul Usfuriyah, diceritakan bahwa ada seorang laki-laki di zaman Nabi Musa alaihissalam yang di waktu itu matinya tidak ada yang mau memandikan, mengkafaninya karena kejahatannya. Kemudian orang-orang mengusungnya dan melemparkannya ke tempat sampah. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, ada seorang laki-laki meninggal dunia di tempat, si fulan dibuang di tempat sampah. Sedangkan dia adalah seorang waliku dan mereka tidak memandikan dan mengkafani maupun menguburnya. Maka pergilah engkau dan mandikan dia, lalu kafanilah dan sholatkanlah serta kuburlah orang itu." Kemudian datang Musa ke tempat itu dan bertanya kepada mereka tentang mayat itu. Orang-orang berkata kepadanya, "Orang itu mati dalam sifat begini dan begini, dan ia seorang yang banyak berbuat kejahatan." Musa berkata, "Di mana tempatnya?" "Allah telah mewahyukan kepadaku untuk kepentingan orang itu." Musa berkata pula, "Tunjukkanlah kepadaku tempatnya." Orang-orang itu pergi bersama Musa. Tatkala Nabi Musa melihat mayat tergeletak di tempat sampah dan ia telah diberi tahu orang-orang tentang kejelekan perbuatan-perbuatannya, maka Nabi Musa berkata kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menyuruhku mengubur dan mensolatkannya, sedangkan kaumnya menyaksikan kejahatannya, dan Engkau lebih mengetahui dari mereka mengenai pujian dan celaannya." Maka Allah mewahyukan kepadanya, "Hai Musa, benarlah kaumnya mengenai apa yang mereka katakan tentang keburukan perbuatan-perbuatannya. Hanya saja ia memohon kepadaku pada waktu wafatnya dengan 3 hal. Yang apabila semua orang berdosa dari makhlukku memohon kepadaku dengan perantara ketiga hal itu, niscaya aku berikan pada mereka apa yang dimohonnya itu. Bagaimana aku tidak kasihan kepadanya ketika ia memohon, sedangkan aku adalah yang maha penyayang di antara para penyayang." Musa berkata, "Wahai Tuhanku, apakah ketiga perkara itu?" Allah Ta'ala menjawab, "Tatkala menjelang mati, orang itu berkata, 'Wahai Tuhanku, Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, bahwa aku melakukan maksiat sedangkan aku tidak menyukai maksiat dalam hatiku. Akan tetapi dalam diriku terdapat 3 perkara hingga aku melakukan maksiat kendati tidak menyukai maksiat dalam hatiku. Yang pertama, hawa nafsu dan teman yang buruk dan iblis terkutuk. Ketiga perkara ini menjerumuskanku ke dalam maksiat, karena Engkau tahu pada diriku apa yang aku ucapkan. Maka ampunilah aku." Yang kedua, orang itu berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku melakukan maksiat dan aku bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat. Namun aku suka menemani orang-orang saleh dan lebih kusukai daripada orang-orang fasik." Yang ketiga, orang itu berkata, "Sesungguhnya Engkau mengetahui, sesungguhnya orang-orang saleh lebih aku cintai daripada orang-orang fasik. Hingga seandainya ada 2 orang, yang satu orang baik-baik dan yang lain orang jahat, niscaya aku dahulukan keperluan orang baik-baik daripada orang-orang jahat." Dalam suatu riwayat oleh Zaid bin Aslam diceritakan orang itu berkata,
Wahai Tuhanku, andai kata Engkau maafkan dan ampuni dosa-dosaku, niscaya para wali dan nabimu gembira, dan sedihlah setan-setan musuhku dan musuhmu. Dan andai kata Engkau menyiksaku lantaran dosa-dosaku, niscaya gembiralah setan dan para pengikutnya. Dan sedihlah para nabi dan wali, dan aku tahu bahwa kegembiraan para wali lebih Engkau sukai daripada kegembiraan setan dan para pengikutnya. Maka ampunilah aku ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kukatakan, dan kasihanilah aku serta maafkanlah aku. Allah Ta'ala berfirman, maka aku pun mengasihani dan mengampuni serta maafkannya, karena sungguhnya aku Maha Pengasih dan Penyayang, khususnya terhadap siapa yang mengaku berdosa di hadapanku. Dan orang ini telah mengaku berdosa, maka ku ampuni dan kumaafkan dosanya. Hai Musa, lakukanlah apa yang kuperintahkan kepadamu, karena aku mengampuni dengan kehormatannya siapa yang mensolatkannya jenazahnya dan menghadiri penguburannya. Hadis riwayat Imam Tobroni dari Abi Hatim. Hal ini juga disebutkan oleh Kiai Haji Imam Syamsuddin, Mustasyar PCNU Kabupaten Sukabumi, yang diliput oleh NU Online. Akhiron, semoga kita bisa mendapatkan barokahnya Nabi Musa dan kita bisa mengambil cerita hikmah ini dengan hati yang tawadhu sehingga memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.